Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sebelum saya ngomongin orang-orang, ngomongin boleh nggak sih? Apa sawal-sawal ya? Saya mohon maaf lahir batin dulu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir batin untuk seluruh penonton Pesantren Jolali ya, sobat Pesantren Jolali. Ini saya mau ngomongin orang, ngomongin Pak Jokowi, ngomongin Anies, ya ngomongin tokoh-tokoh. Tapi kali ini saya fokus ke Anies ya, tragedi yang akan dialami Anies kalau dia jadi presiden ya. Tapi sebelumnya ini saya mau menjelaskan, ada yang komentar ini baju biru ini yang saya pakai 3,5 tahun yang lalu waktu zaman Pilpres. Kemunculan pertama saya pakai baju ini dan topi ini. Kenapa dipakai lagi? Karena ini pertimbangannya. Ini kan backgroundnya hitam. Kalau saya pakai kaos hitam jadi enggak. Ini jadi bikin yang kontras biru. Terus bajunya putih. Dan ini bajunya juga udah hancur nih, lihat. Tuh, udah berbulu, udah jahitannya udah hancur. Jadi untuk mendapatkan kontras ya, supaya wajah saya kelihatan ganteng. Dan ini sekitar jam 8, jadi cahaya alam, cahaya yang Allah bikin itu lebih kuat ya dibanding cahaya artifisial bikinan. Itu pertama ya, ini baju hanya untuk membuat gambar lebih baik karena backgroundnya ini hitam, dia memantulkan cahaya. Dan ketemu baju biru dan celana dan ini peci putih. Kalau begini bisa juga ya, tapi ada cahaya yang ke sini, cahayanya akan menutupi mata. Kalau begini kan kelihatan lebih ganteng ya. Jadi lebih kontras. Terus yang kedua, ini bahasa yang saya pakai itu bahasa untuk menengah ke bawah ya. Jadi saya hindari bahasa-bahasa teknis yang canggih kayak yang suka diucapkan sama Refli Harun, sama Fadlizon atau sama Rocky Gerung. Itu saya kurangi ya. Kalau bisa saya terjemahkan istilah-istilah asing dulu. Ya kalau nanti misalnya istilah asing itu tetap saya keluarkan, nggak saya terjemahkan, dan yang nonton itu ada yang nggak ngerti ya, itu memang mungkin salah satu tujuannya supaya saya kelihatan pinter. Dan yang ketiga, saya tidak serius ya, tidak serius seperti orang-orang pinter itu, seperti Refli Harun, Rocky Gerung itu. Kalau bicara tuh kelihatannya memang tertata, rapi, dan terstruktur. Kalau saya mungkin nggak sistematis ya, asal jeplak, istilahnya bahasa Jawa itu, asal jeplak. Jadi mohon tidak kecewa bagi orang-orang yang ingin saya tampil berwibawa. Kayaknya nggak berwibawa saya. Saya di depan anak-anak saya juga nggak berwibawa. Dah, itu aja ya. Jadi itu semacam disclaimer. Apa sih disclaimer itu? Ya semacam apa ya? Ya begitulah ya. Dan saya akan ngomongin orang karena yang kita omongin itu adalah pejabat publik ya. Bukan soal personnya, tapi soal wajah politiknya kira-kira gitu ya. Orang yang ya, kalau saya ngomongin soal teman saya misalnya Sidu yang nggak punya jabatan apa-apa ya buat apa. Ini yang kita omongin soal Anies Baswedan. Kalau dia jadi presiden, dia masuk dalam tragedi yang mungkin susah dia keluar dari tragedi yang akan dia alami kalau dia dengan izin Allah jadi presiden. Kenapa? Lah utangnya banyak Indonesia itu. Warisan dari Pak Jokowi itu luar biasa. Beban-beban warisan ya. Bukan prestasi yang diwariskan itu, beban. Contoh, utang yang harus dibayar, cicilan utang. Ya, entah kemana saja ya, ke Cina, semua total. Cicilan bunganya saja itu 400 triliun. Ada yang bilang 407 triliun setahun. Ya, itu baru bunganya, belum pokoknya. Pokoknya berapa utang Indonesia itu? 7.014 triliun, 7.000 triliun lebih menurut hitungan resmi pemerintah. Tapi menurut Didik Jirab ini lebih dari 10.000 triliun, ada hutang-hutang yang nggak dicatat kira-kira gitu. Dia punya hitungan.
Saya pernah lihat videonya, lebih dari 10.000 triliun. Oke lah, kita di 7.000 triliun aja, itu bebannya itu yang harus dibayar oleh Anies yang menguras APBN itu 407 triliun. Itu masalah pertama. Jadi ada anggaran di kementerian lain, di sektor lain yang harus dikurangi. Itu belum dikeluarkan dananya lagi untuk apa? Ibu kota negara yang diwariskan oleh Jokowi. Itu sudah ditetapkan oleh undang-undang atau apa peraturan apa, itu menyedot 21% dari APBN yang tadinya 19% meningkat jadi 21% dari APBN. APBN kita berapa? Anggaran berapa dalam belanja negara kita? Itu nggak banyak, cuman 2.700 triliun. 2.700 triliun. 400 triliun, 407 triliun untuk bayar utang. Ya nggak? Terus nanti diambil dari 2.700 triliun itu 21% untuk membiayai itu. Lah terus yang dari APBN lagi kereta cepat itu akhirnya dibuat keputusan presiden atau peraturan gitu ya, bolak-balik lewat itu ngambil dari APBN juga kereta cepat Cina yang kata para ahli nanti BEP-nya break even point, BEP-nya itu 40 tahun baru balik modal. Itu kereta cepat Jakarta-Bandung itu loh yang dijadikan kebanggaan proyek mercusuar Pak Jokowi dan IKN tuh, menghabiskan dana rakyat, dana kita, dana Anda untuk membiayai hal-hal yang nggak terlalu penting. Yang nggak terlalu penting, kereta cepat misalnya, udah ada tol Cipularang, ya kan, lewat Puncak juga bisa, lewat tol Cipularang bisa, lewat Jonggol bisa. Udah ada kereta dari Gambir ke Bandung, nggak lama juga. Kenapa harus dipercepat? Kalau kata orang Jepang, kereta cepat itu akan layak kalau panjang seperti Jakarta Surabaya gitu. Tapi kalau Jakarta Bandung sih dia nggak usah pakai kereta cepat. Itu kata orang Jepang yang ahli kereta, makanya dia mundur, nggak layak katanya proyek kereta Jepang itu dengan 6 triliun apa berapa miliar, 6 miliar dolar. Dan kemudian dia mundur masuk Cina dengan gagasan yang sebaliknya, yaitu katanya layak, dan sekarang ternyata membengkak ya. Dan akhirnya yang tadinya kata Pak Jokowi tidak akan pakai dana APBN kereta cepat, itu faktanya sekarang pakai dana APBN dan dikepalai oleh Luhut Binsar Panjaitan ya untuk menyelesaikan proyek itu. Nah itulah nanti akan menjadi beban Anies sebagai presiden dari segi dana ya. Terus dari segi ketimpangan penguasaan tanah, nanti Anies juga harus menyelesaikan itu tuh. Ya sekarang dikuasai oleh para pengusaha yang elit. 1% penduduk Indonesia yang terdiri dari pengusaha-pengusaha kaya itu menguasai 72% tanah. 72%, sebagian besar tanah Indonesia itu dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia yang disebut oligarki, itu pengusaha-pengusaha besar itu ya. Kesalahan siapa? Ya kesalahan pemerintah. Pemerintah siapa? Pemerintah yang dulu dan pemerintah yang sekarang, dan itu menjadi warisan dari pemerintahan yang baru, yaitu Anies Baswedan. Data 1% menguasai 72% tanah itu dari mana? Saya ambil dari buku Paradoks Indonesia karya Prabowo Subianto. Dan gini rasionya 0,49, jadi 1% itu menguasai 49 kekayaan Indonesia. 49%, separuhnya itu dikuasai hanya oleh 1%. Jadi ada ketidakadilan di situ, ya. Dan ini harus diselesaikan, harus ada semacam land reform ya. Ini masalah laten yang akan sewaktu-waktu menjadi bom waktu ya. Ada sekelompok orang, hanya 1% orang Indonesia menguasai begitu banyak tanah, begitu banyak kekuasaan karena
tidak diatur oleh pemerintah. Pemerintah siapa? Pemerintah dulu dan pemerintah yang sekarang. Dan akan menjadi beban pada pemerintahan siapa? Anies Baswedan. Dan dia mungkin akan jatuh ya. Tidak sampai 5 tahun Anies itu akan jatuh dan akan dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan oligarki itu kalau dia jadi presiden. Karena masalahnya ekonomi berat sekali ya. Belum harga-harga itu naik. Ini barusan saya ketemu. Oh ya, saya ngomong ini ya nggak terlalu sistematis dan saya sedang membuat satu percobaan baru. Ini video ketiga saya monolog ngomong tanpa narasumber tentang politik, monolog dan lama ya, minimal 25 menit ya. Yang tidak bisa dilakukan oleh Refli Harun yang dia membaca berita, tidak bisa dilakukan oleh Rocky Gerung yang dia selalu ditanya oleh Hersubro Arif. Dan saya nggak ada yang nanya, nggak baca berita, pokoknya ngomong semaunya. Karena saya ingin ya viewer saya itu banyak ya. Duit banyak saya dapat dengan viewers yang baru, konten yang baru seperti ini, pakai baju biru topi putih tapi monolog tanpa membaca berita secara langsung, ya kan? Supaya duitnya banyak di gajian Google AdSense dan nanti membiayai dakwah-dakwah. Termasuk yang terakhir adalah sedekah beras subuh. Jadi setiap subuh sudah hari ke-25 sekarang, jamaah subuh baik anak-anak maupun ibu-ibu maupun bapak-bapak pulang membawa 1 liter beras. Saya siapkan setiap hari sejak Ramadan hari ke-11 ya. Jadi sudah 25 hari 1 liter satu orang bawa pulang. Kalau dalam keluarga itu membawa yang sholat subuh itu 3 orang, suami istri dan anak 1, berarti dia bawa 3 liter ya, sedekah infak. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahari falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil-laili pada malam hari wan nahari, terus pagi atau siang menginfakkan harta mereka yaitu beras misalnya, sirran diam-diam wa alaniyatan dan diiklankan di YouTube kan, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapatkan pahala dari sisi Rabb mereka, fala khaufun, mereka enggak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa sedih di dalam celah-celah hati mereka karena infak yang dilakukan pada malam hari, siang hari, dilakukan dengan diam-diam atau diinformasikan, diiklankan di YouTube kan ya. Nah, ini satu percobaan ya. Saya ngomong lebih dari setengah jam dengan konsekuensi orang yang KPI WiFi dia akan kekuras tuh kuotanya ya, dan mempersoalkan masalah-masalah kita ya. Tentu ngomongin orang ya, ngomongin orang kenapa lah, ini negeri saya, masa nggak boleh saya ngomong? Saya nggak fitnah. Pak Jokowi itu utangnya gila-gilaan, ugal-ugalan. Kata siapa ya? Kata orang-orang, faktanya begitu, 7.014 triliun. Cicilan hutang, bunga hutangnya 400 triliun 1 tahun, kata CK. Masa ngomong gitu fitnah? Fakta yang saya omongin ya. Dan ini menyangkut kepentingan jutaan orang. Jadi kalau ada yang salah kita omongin, kita kasih perspektif ya. Jangan saya disuruh ngasih solusi kan ya, pejabat itu yang ngasih solusi, udah dikasih duit banyak sama pemerintah, sama rakyat, dikasih jabatan, dititipi jabatan, diamani rakyat. Tugasnya, kewajibannya memberikan solusi untuk rakyat yang susah, bukan rakyat yang mengkritik terus suruh bikin solusi. Rakyat kerjanya mengkritik, solusi cari sendiri. Udah dikasih duit masih minta solusi. Dah, kembali ke Anies Baswedan. Warisan ekonomi yang ambruk ya. Hutang itu yang besar, kemudian dia harus menghadapi oligarki, kekuatan pengusaha yang besar yang mengendalikan jalannya pemerintahan atau jalannya kebijakan dari pusat sampai daerah dengan uang yang hampir nggak terbatas karena mereka menguasai hampir 50% kekayaan Indonesia. Ya oligarki itu kelompok pengusaha yang sedikit yang jumlahnya hanya 2,5 juta.
yang disebut sebagai oligarki. Dulu zaman Pak Harto disebut konglomerat, sekarang disebut istilahnya naga atau taipan atau oligarki. Dan Habib Rizik pernah bilang, yang akan saya bikin naga itu menjadi cacing-cacing. Omongan gitu membuat orang-orang yang terkena itu langsung ngeper dan langsung mengeluarkan uang untuk membungkam Habib Rizik Syihab. Saya akan bikin naga itu menjadi cacing-cacing. Ya, kata siapa? Habib Rizik, padahal cuma ngomong. Kan Habib Rizik mah nggak punya senjata. Anak buahnya jadi dibunuh. Gitu. Nah, dibunuh 6 sama itu polisi Republik Indonesia, Polda Metro Jaya, bawah pimpinan Fadil Imron ya. Dan itu diakui sendiri konferensi pers tanggal 7 Desember kan 2020. Setelah mereka membunuh, mereka dibuka kejahatannya oleh Allah dengan cara mereka mengungkapkan siapa jati diri mereka yang membunuh 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab itu. Nah, pelanggaran hak asasi manusia itu jadi beban Anies juga. Orang akan menuntut supaya Anies sebagai presiden membuka siapa aktor pembunuhan itu, yang membunuh masyarakat civil society, ya kan? Anies lagi yang diminta. Terus apa lagi yang dibebankan, diwariskan oleh Pak Jokowi ini, yang akan dipersoalkan? Korupsi. Kata Pak Mahfud, korupsinya tidak terkendali. Pengusahanya begitu, legislatif ya begitu, yudikatif ya begitu, ya kan, eksekutif ya begitu. Itu yang ngomong Pak Mahfud. Di mana? Di itu diwawancari sama Detikcom kerjasama dengan Total Politik itu. Jadi Pak Mahfud bilang pemerintah sekarang, atau katanya dia pengecut juga Pak Mahfud tuh. Dia ngomong kalau nanti pemilihan presiden tahun 2024 diperlukan presiden yang strong leader, katanya, yang kuat, yang bisa memberantas korupsi, yang gila-gilaan. Berarti korupsinya sekarang di zaman Pak Jokowi yang gila-gilaan itu. Terus Pak Mahfud di ngeles ya, lempar batu disebutnya ngeles. Lo korupsi itu bukan zaman sekarang, itu warisan dari zaman presiden sebelumnya. Iya, warisan zaman presiden sebelumnya yang nggak selesai, yang harusnya diselesaikan oleh Pak Jokowi, nggak diselesaikan, malah banyak korupsi lagi, gitu. Jadi Pak Mahfud tuh dia sebenarnya tahu tapi nggak tahu, pura-pura nggak tahu, ya. Jadi saya nggak terlalu respect ya dengan Pak Mahfud MD. Perlu, katanya nanti presiden tahun 2024 perlu presiden yang kuat. Orang yang kuat, yang bisa menyatukan bangsa yang terbelah, yang bisa memberantas korupsi, yang bisa menegakkan hukum. Berarti pemerintahan atau kepemimpinan sekarang adalah dipimpin oleh orang yang lemah. Siapa? Ya Pak Jokowi itu, bosnya Pak Mahfud. Tapi Pak Mahfud bilang, saya nggak bilang begitu. Yang saya bilang, katanya, kita tahun 2024 setelah pemilu kita perlu orang yang kuat. Tapi saya tidak mengatakan pemerintahan sekarang lemah. Nah itu omongan yang mencela-mencele. Isu dele, sore tempe, kata ibu saya almarhum. Ngomong pagi tempe, terus sorenya berubah, nggak ngomong tempe, ngomong kedele. Isu dele, sore tempe. Pagi-pagi ngomong soal kedele. Tapi dia terus nggak konsisten, sore berubah. Apa yang diucapkan itu jadi tempe, sesuatu yang lain. Nah, itulah Pak Mahfud. Isu delay, sore tempe. Dan orang yang mengatakan pemerintah sekarang itu lemah, padahal saya nggak ngomong, kata Pak Mahfud, itu omongan orang ngaco. Yang ngaco sopo? Saya nanya, yang ngaco sopo? Yang ngaco saya berarti, bukan Pak Mahfud. Nah, itu warisan yang akan menjadi beban dari Anies Baswedan sebagai presiden. Kalau memang dia jadi presiden dengan takdir Allah. Takdir Allah berlaku, kita hanya menerima, ya. Jadi dia bagaimana harus menyelesaikan, memberantas korupsi,
yang tidak terkendali, yang gila-gilaan itu, ya kan? Saya pernah jadi moderator ya. Di depan saya ada 27 anggota DPRD satu daerah di Sumatera. Sedang studi banding Jakarta di sebuah hotel dan saya moderator. Sebelah kanan saya dari BPK, sebelah kiri saya dari Departemen Dalam Negeri, saya moderator. Saya ingatkan, hati-hati Bu, uang ibu bapak-bapak di DPRD itu adalah uang rakyat, bukan uang ibu, uang bapak. Sekarang itu saya ngomong gitu di hotel di Jakarta, sebuah hotel, waktu saya jadi moderator 3 jam itu. Sekarang ada lebih kurang 300 pejabat yang masuk penjara gara-gara uang, ya, baik menteri, bupati maupun anggota DPRD, DPR dan DPRD. Saya ngomong gitu sebelum narasumber itu ngomong, dua-duanya dokter yang saya antarkan untuk diskusi. Jadi memang masalah korupsi itu luar biasa, terjadi desentralisasi ya. Desentralisasi korupsi itu nggak terpusat gitu, tapi menyebar ke berbagai daerah sekarang seiring dengan otonomi daerah. Ya, kemarin saya dapat telepon dari teman saya di Eropa, telepon langsung, nggak saya sebutkan namanya. Nanti katanya, kata dia, itu cadangan devisa kita kan sebenarnya dikasih pinjam sama Amerika. Kita katanya sudah nggak punya uang. Itu juga dia kata teman-temannya. Nah nanti Amerika lagi kesulitan, itu akan ditarik dolar semuanya ke Amerika dan kita akan terguncang mungkin. Setahun 2 tahun ini ekonomi kita akan kelihatan ambruk, kata dia. Jadi cadangan devisa kita sudah nggak punya uang sebenarnya, kata teman saya itu, diskusi dengan diaspora Indonesia di Eropa ya. Jadi kita sebenarnya nggak punya uang katanya, ya kan? Jadi itulah yang akan dihadapi oleh Anies ya. Terus berikutnya dia akan bertarung ya dengan kekuatan jahat dari oligarki. Anies itu akan dihadapkan head to head ya, dengan kepentingan bisnis dan politik yang besar. Dan dia sudah untuk sementara memenangkan pertarungan itu waktu dia sebagai gubernur DKI melawan oligarki itu dalam konteks reklamasi pantai utara DKI yang dirintis atau yang mendapatkan angin oligarki itu oleh Ahok, gubernur sebelumnya. Tapi di saat Anies menjabat, mereka kemudian dihadapi oleh Anies secara intelektual dan secara hukum. Artinya Anies punya keberanian untuk menghadapi dominasi atau upaya-upaya kooptasi penjinakan oligarki terhadap kekuasaan eksekutif misalnya. Nah nanti semakin tinggi ketika dia jadi presiden, tentu oligarki, kekuatan-kekuatan yang pernah mengeluarkan uang banyak dan uangnya belum kembali karena membiayai pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat sebelumnya, itu tentu dia akan meminta konsesi-konsesi baru dan akan menagih janji-janji yang membuat dia itu uangnya belum balik modal kira-kira. Dan dia akan berhadapan dengan Anies yang akan menolak permintaan mereka. Dan tentu akan terjadi saling menjegal, kira-kira begitu ya. Permainan kasar itu akan diterima oleh Anies dan tampaknya itulah tragedi Presiden baru Anies Baswedan tahun 2024. Dia akan menghadapi satu challenge yang serius, terus-menerus dan masif ya, dengan berbagai cara, sebagaimana yang sekarang sudah ditunjukkan lewat antek-anteknya di sebuah partai tertentu ya. Dan hal lain yang membuat Anies itu akan berat ya, dan menjadi tragedi dalam hidupnya ya, sebagai presiden, itu dia dituntut untuk menyatukan bangsa yang terbelah. Kita lihat keterbelahan bangsa itu dari atas sampai bawah ya, yang tidak mau dilihat dari atas, tidak mau melakukan dialog dengan Habib Rizik yang mempunyai kekuatan real, masa real ya. Meskipun tidak punya partai, dia menjadi semacam ancaman yang bisa menggoyang kekuasaan kan. Makanya dia diisolasi secara politik selama 3 tahun
7 bulan di Mekah Al-Mukarramah. Ketika pulang tanggal 10 November 2020, Habib Rizik menawarkan dialog untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan menurunkan tensi politik itu dengan syarat semua tahanan politik itu dibebaskan, baru kita bicara. Pemerintah menghadapi tawaran Habib Rizik untuk dialog itu dengan membunuh 6 laskar Front Pembela Islam dalam sebuah pengejaran malam yang berbahaya tanggal 7 Desember ya 2020 di kilometer 50, dan 6 orang disiksa, dibantai oleh negara, ya kan? Itu masa saya fitnah ngomong gitu? Lah kan itu faktanya begitu. Mereka dibantai, dibunuh dengan 19 peluru terbagi kepada 6 jenazah anak-anak muda di bawah umur 20, di bawah umur 30, paling tinggi 26 tahun, 26 ya, yang lain antara 20, 21, 22, 25, 26 ya. Ambon itu umurnya 26, yang dijuluki Ambon itu. Nah, masih muda, dibunuh, nggak salah mereka, ya kan? Kemudian pembunuhnya divonis lepas, istilahnya bukan vonis bebas. Vonis lepas tuh maksudnya pembunuhan itu terbukti tindak pidana, tapi kemudian mereka tidak bisa dihukum karena membela diri, kata pengadilan. Jadi 6 orang mati, bapak ibunya kehilangan anaknya dan tidak kembali, diperlakukan dengan cara hina, disiksa, dibantai, dianiaya berdasarkan foto-foto dan pengakuan orang yang memandikan mayat, dan juga visum et repertum dari dokter dari instansi resmi. Itu ada, ya begitulah, kekerasan, benda tumpul dan lain, dan juga peluru tembus dada, tembus kepala, tembus mata, ya kan? Dan pelanggaran hak asasi manusia inilah yang nanti orang akan menuntut kepada Anies, siapa aktor yang menyuruh pembunuhan itu, dari institusi mana yang menyuruh. Orang akan mempersoalan itu kepada Anies, karena sekarang tidak bisa dilakukan ya di pemerintahan yang sekarang. Jadi lihat masalah-masalah yang dihadapi oleh Anies Baswedan, nggak mudah itu. Dan masalah-masalah warisan dari presiden sekarang ini itu menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan karir politik Anies Baswedan sendiri. Itulah politik ya. Kalau dia tidak hati-hati, tidak memiliki kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Terus soal ekonomi, uang begitu susah sekarang. Saya tadi ngomong sama tukang gorengan, tadinya gorengannya 1.000, sekarang 1.500. Tahu isi. Minyak, saya tanya berapa minyak? Minyak udah turun Pak, 2.000. Dari berapa? Dari 42 menjadi 40. Tadinya berapa? Tadinya 28. Jadi 28.000 2 liter maksudnya. Jadi seliter 14. Kayaknya minyak curah tuh ya. Terus sekarang 40. Turun 2.000 dari 42 ke 40. Barusan tadi pagi, hari ini, sekarang hari apa? Hari Sabtu ya. Tanggal berapa Sabtu? 2, 3, 4, 5, 6. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 7 ya sekarang, 7 Mei. Ya. Jadi ditangkapnya mafia minyak goreng yang 4 orang itu, pengusaha 3, yang 1 dirjen dari Kementerian Perdagangan, dan sudah ditahan pakai jaket oranye. Yang nahan bukan KPK tapi Jaksa Agung. Itu tidak serta-merta minyak turun, tetap naik, ya kan? Dan meskipun ekspor itu keputusan 22 April yang diungkapkan oleh Pak Jokowi akan menyetop ekspor minyak mentah sawit dan
ekspor minyak goreng itu ya saya dengar dari ucapan langsung Pak Jokowi ya. Kemudian akan berlaku tanggal 28, tapi sebelum berlaku sudah direvisi ekspor CPO boleh. Itu intinya mah ya. Intinya permainan politik yang menyengsarakan rakyat dan tidak membuat harga minyak goreng turun. Jadi apa gunanya penangkapan itu dan pelarangan ekspor yang kemudian direvisi itu bagi rakyat nggak ada artinya, harga naik bikin susah gitu, bikin rakyat susah, bikin rakyat tambah susah karena tidak ada perubahan secara signifikan turunnya harga-harga itu meskipun kebijakan ekspor minyak itu sudah direvisi sendiri. Dan perubahan revisi itu justru menurunkan ya citra atau menurunkan kredibilitas dari pemerintah sendiri. Dan itu sih nggak terlalu penting. Yang penting buat orang kecil seperti saya, seperti tukang donat itu semuanya naik. Unsur donat, pembuatan donat itu margarin naik, tepung naik, minyak naik, gula naik, margarin naik. Jadi akhirnya donat itu sekarang nggak bisa dijual 1.000. Tadinya sudah dikecilin 1.000, sekarang menjadi 5.004. Karena udah nggak rasional lagi kalau dijual 1.000 bisa gulung tikar ya. Nah ini masalah ekonomi yang susah uang di tingkat rakyat bawah itu, daya beli merosot tajam, itu adalah warisan yang nanti mungkin krisis ini akan lama dan mungkin akan ditanggung ya. Bagaimana meningkatkan daya beli ekonomi masyarakat ya. Jadi lihat beban-beban yang diwariskan oleh pemerintah sekarang ke presiden berikutnya itu luar biasa ya. Tidak mudah ditanggung oleh presiden berikutnya kalau presiden itu Anies ya. Belum masalah terbelahnya masyarakat. Ya, ada istilah kadrun ya. Di channel ini masih ada orang-orang yang nggak bisa move on ya, masih ngomong kadrun ke orang yang punya pendapat yang beda dengan pendapat dia. Jadi mulutnya itu mudah untuk membuat apa ya? Ya nggak ada isinya, cuma mencela begitu aja, ya kan? Dan itu adalah warisan dari pemerintah Jokowi. Masyarakat terbelah, tidak ada kohesi sosial ya. Kohesi sosial itu apa? Tidak ada apa kohesi itu, persahabatan sosial ya. Kohesi itu penyatuan masyarakat itu nggak ada. Dan itu harusnya kan tanggung jawab dari pemerintah untuk membuat warga negara itu menjadi akrab kembali, dan itu tidak terjadi. Diperparah pembelahan polarisasi itu semakin tajam ya, karena diperkuat dengan pilihan-pilihan ideologis dengan mengungkapkan yang satu radikal. Jadi ada menjual isu radikal untuk dapat proyek-proyek, menjual proposal radikal untuk mendapatkan keuntungan kan gitu ya. Dari siapa? Keuntungan itu didapat dari orang-orang yang ditakut-takuti dengan istilah radikal. Yaitu Taipan itu kemudian menguncurkan dana buat orang-orang tertentu yang menjual isu radikalisme, menjual isu kadrun, menjual isu intoleran dan lain-lain, karena semata-mata pengen dapat uang ya. Nah keterbelahan itu tampak begitu nyata ketika Ade Armando itu dipukuli ya dari 7 penjuru, dipukul dengan tangan, dengan kaki, dan hampir telanjang dan diinjak di aspal. Itu adalah cerminan ya kemarahan masyarakat, paling tidak kemarahan sebagian masyarakat yang sedang demo di depan gedung DPR itu, demo terhadap pemerintah, dan ditumpahkan kepada Ade Armando yang suka menghina, menista ulama, menghina Islam ya. Dan kalau kata Mahfud itu Ade Armando itu kan yang di bawah katanya, yang di atas polarisasi atau keterbelahan itu lebih keras karena didorong atau dibungkus oleh pilihan-pilihan ideologis yang saling berseberangan. Nah itu yang ada di pemerintahan sekarang, masyarakat itu terbelah. Nah keterbelahan masyarakat itulah yang harus direkatkan kembali oleh presiden berikutnya, Anies ya. Jadi Presiden Anies Baswedan ini luar biasa. Dia akan gagal, akan jatuh di tengah jalan karena
faktor ekonomi yang sukar pulih ya, karena persoalannya begitu mendalam ya. Ekonomi yang dikuasai oleh segelintir oligarki ya, yang mungkin juga tidak bisa dihadapi oleh Anies seorang diri dan akan membuat dia masuk dalam perangkap yang akan menggulingkan dia sebagai presiden di awal-awal pemerintahannya. Itulah ya sedikit omongan yang monolog, yang tidak sistematis, yang ngomongin orang, ngomongin pejabat-pejabat politik kita, khususnya kemungkinan Anies jadi presiden dan kemungkinan dia tidak bisa menyelesaikan jabatannya sebagai presiden dalam 5 tahun karena kakinya akan dipotong oleh musuh-musuh politik yang dibiayai oleh oligarki, yang kepentingan terganggu oleh kebijakan Anies yang akan berpihak kepada kaum duafa, kepada kaum yang lemah, sementara akan memberikan pukulan yang mematikan atau merugikan kaum pengusaha yang selama ini menikmati privilege ya, keistimewaan, keuntungan dalam pemerintahan yang sekarang ini ya. Karena kepemimpinan yang lemah diperlukan bagi oligarki yang memang mempunyai kekuasaan untuk mendiktekan ya, ketamakan, kerakusannya, tingkat greedy yang kerakusannya untuk menumpuk kekayaan dengan cara memanfaatkan atau membeli dalam tanda petik kekuasaan yang sedang berlangsung untuk kepentingan mereka sendiri jangka panjang dan kepentingan kelompok-kelompoknya mereka sendiri. Dan itu yang akan tetap kuat ya, meskipun presiden berganti dan diganti oleh Anies, mereka akan tetap bermain ya, untuk mempertahankan ketamakannya dan mempertahankan kekayaannya dan mempertahankan jaringan bisnisnya dan mempertahankan kartel-kartel dalam berbagai macam bidang usaha yang sudah mereka bangun sejak lama dan tentu tidak mudah mereka untuk hilang atau gugur begitu saja karena presiden baru yang memiliki kebijakan baru yang lebih pro rakyat ya, dan lebih pro keadilan, yaitu Anies Baswedan. Mungkin ini tidak memuaskan ya omongan saya ini, dan juga tidak terlalu bisa memuaskan sebagian penonton secara intelektual ya, tidak memuaskan secara intelektual. Silahkan komentar dan nggak usah komentar marah-marah karena posisi saya itu jelas ya, saya membela orang yang akan memimpin negeri ini, orang yang jujur, orang yang adil, dan bukan orang yang sempurna. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tercurah di semesta fasbir sobran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko berada di tanah wakaf Haji Prama-Arta dari Bogor untuk dibangun Masjid Enam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolalis seluas 120 meter, dan alhamdulillah dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021, berhenti pada hari ke-118. Pertama sudah ada 12 tiang ditanam setinggi 4 meter dan cakar ayam itu setinggi dalam 4 meter, 1 meter ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Tiang yang kedua setinggi 4 meter untuk masjid 2 lantai. Kemudian ini ketiga, dan ini keempat. Kelima, kemudian 6, 7, 8,
kemudian 9, 10, 11, 12, 4 yang lagi yang belum dicor, terhenti sebelum puasa. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Silahkan jika ingin membantu pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali senilai 1 miliar untuk 2 lantai sekaligus pembebasan tanah di sebelahnya 300